Seperti ini. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya aku bisa share video aku edisi Ramadan. Jadi emang perdana banget ya video kali ini aku buat di bulan suci Ramadan. Nah, video kali ini video masak-masak ya. Masak kali ini aku mau masak gepuk daging sapi sama sambal goreng kentang. Menu hari ini tuh menu sesuai requestan Pak suami, sekaligus menu sahur dan berbuka buat nanti. Alhamdulillah akhirnya aku bisa share video masak-masak lagi. Setelah sekian lama aku nggak share video masak-masak karena ada beberapa hal yang nggak bisa aku bikin video gitu ya teman-teman, yang nggak bisa aku ceritain juga di sini. Oke, lanjut ke videonya. Kali ini aku mau prepare buat menu buka ya. Ya tadi kan udah dibilangin. Dan kali ini masaknya dibantuin sama adik aku. Jadi ini adik aku yang paling bontot, namanya Ade Mira. Nah, jadi selama bulan suci Ramadan insya Allah adik aku bakalan tinggal sama aku. Tapi kalau dia betah insya Allah dia akan tinggal sama aku sampai bulan-bulan berikutnya. Jadi emang aku sama kakak aku sepakat bahwa kita ambil adik kita itu satu-satu. Karena kita tuh kan punya dua adik ya. Aku punya dua adik dan satu kakak. Aku tuh anak kedua gitu. Jadi yang aku ambil adalah Ade Mira, adik bungsu aku. Kalau misalkan kakak aku sama adik aku yang ke satu gitu ya. Jadi anak yang pertama sama anak yang ketiga. Kalau anak yang kedua sama anak yang keempat. Aduh, jadi kayak susah ngejelasinnya ya teman-teman. Tapi kalian bisa paham kan? Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi kalau aku mau bikin sambal goreng kentang, aku selalu pakai ati sapi. Nah, buat ati sapinya aku pakai 1/4 aja. Aku rebus dulu si ati sapinya sampai matang. Kemudian aku lanjut potong-potong bentuk dadu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar. Dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku? Komen di kolom komentar biar kita saling kenal dan saling akrab. Oke, setelah selesai aku potongin si ati sapinya, di sini aku sambil goreng-goreng kentang yang udah dipotongin sama adik aku dan juga teteh Naila. Aku goreng sampai matang ya. Nah, di kompor sebelah juga aku tadi sambil nyambi prestoin daging sapi buat nanti gepuk atau empal daging sapi. Aku presto dulu si dagingnya karena dagingnya ini emang cukup keras. Aku pakai bagian paha atas ya teman-teman, supaya nanti pas kita gepuk-gepuk si dagingnya itu nggak cepet hancur ya. Nah, aku diamin dulu si prestonya sampai uapnya itu benar-benar nggak ada ya. Kalau misalkan uapnya masih ada nanti ngebeledug. Nah, sambil nunggu si uapnya nggak ada, aku sambil gorengin ati sapi yang udah aku potong-potong tadi ya. Dan ini dia, si uapnya benar-benar udah nggak ada. Jadi aku buka tutup prestonya. Kemudian aku mau cek apakah si daging sapinya udah benar-benar empuk. Tadi aku presto selama 25 menit ya. Dan setelah aku cek si daging sapinya ini benar-benar udah empuk ya, karena emang udah di presto. Emang kalau pakai presto itu masak kita tuh jadi lebih cepat. Kayak aku masak si dagingnya ini pakai presto supaya masak aku itu lebih cepat, lebih sat-set aja gitu ya. Tapi kalau kalian gak punya presto, kalian bisa rebus si dagingnya tapi dengan waktu yang lumayan cukup lama ya. Oke, lanjut. Di sini aku potongin dulu si daging sapinya. Nah, buat potongannya kalian harus ikutin serat si daging sapinya. Supaya apa? Supaya si dagingnya itu pas kita gepuk-gepuk kayak gini tuh nggak cepet hancur ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Hasilnya benar-benar bagus. Si dagingnya itu nggak cepet hancur pas kita gepuk-gepuk kayak gini ya. Oke, sambil aku gepuk-gepuk kayak gini aku jadi teringat aku punya gorengan kentang yang harus aku balik dulu ya teman-teman.
Tapi kalau bolak-balik si kentang itu jangan terlalu keseringan juga ya, soalnya nanti kalau misalkan keseringan bakalan hancur tekstur dari si kentangnya. Dan kalau goreng kentang itu pastikan minyaknya udah benar-benar panas baru kita masukkan si kentangnya. Oke, dan lanjut di sini aku mau goreng kentang lagi. Ini gorengan kentang yang kedua. Jadi di sini aku pakai kentangnya itu kalau di tempat aku sering dibilang kentang dieng yang bagus banget kalau dibikin sambal goreng. BTW di sini aku pakai kentang diengnya itu 1 kiloan ya. Dan buat si ati sapinya di sini aku goreng sebentar aja sampai si teksturnya itu sedikit garing supaya nanti pas kita masak lagi satuin sama si kentangnya, si ati sapinya itu enggak yang terlalu hancur. Pas kita masak lagi, pas kita aduk-aduk gitu ya. Oke, lanjut lagi ke gepuk daging sapinya. Karena tadi aku belum selesai pukul-pukul si daging sapinya, jadi di sini aku lanjutin lagi. BTW buat daging sapinya di sini aku pakai setengah kilo daging sapi. Oke, lanjut buat bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, salam, serai, lengkuas yang udah aku parut. Ada juga kemiri, merica utuhan, ketumbar, sedikit pala, asam jawa, terus ada jahe. Di sini aku nggak sebutin buat takarannya karena tiap orang itu kan beda selera ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen ngikutin cara aku bikin gepuk atau empal daging sapi, buat resep lengkapnya aku udah tulis di video ya. Nah, buat seasoningnya di sini aku pakai gula merah, kaldu sapi, garam, dan gula pasir. Oh ya, aku juga nggak lupa pakai 1 saset santan instan. Nah, buat si bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri, jahe, palanya aku blender dulu. Kalau semuanya udah di blender, di sini aku masukin aja ke wajan tanpa minyak ya teman-teman. Next aku masukin juga daging sapi atau daging yang udah kita gepuk, udah aku pukul-pukul tadi. Kemudian aku masukin juga lengkuas yang udah aku parut. Nah, kalau buat si lengkuasnya sebenarnya kalian bisa juga kalau lengkuasnya ini di blender dulu. Tapi kalau aku tuh lebih suka gepuk itu si lengkuasnya diparut supaya apa? Supaya lebih berasa aja si lengkuasnya. Oke, aku masukin juga salam serai dan 1 saset santan instannya. Jadi semua bahan-bahannya kita satuin di satu wajan kayak gini ya teman-teman. Gulanya juga jangan ketinggalan. Terus aku juga masukin kayak seasoningnya itu sekalian gitu ya, bebarengan. Dan aku juga nggak lupa kasih sedikit asam jawa. Nah, kalau buat airnya di sini aku pakai 500 ml air buat ukuran setengah kilo daging sapi. Aku masak si dagingnya ini pakai api sedang aja, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga ya. Aku aduk-aduk dulu semua bahannya supaya tercampur merata dan kita masak sampai airnya ini sedikit menyusut. Nah, sambil menunggu si airnya menyusut, di sini aku sambil nyambi buat bahan-bahan sambal goreng kentangnya. Bumbunya simple banget ya. Aku yakin teman-teman semua udah pada jago kalau bikin sambal goreng kentang. Kalau aku sih di sini cuman pakai cabai merah, bawang putih, bawang merah, lengkuas, ada juga salam dan serai. Aku blender dulu bawang putih, bawang merah, dan cabai merahnya. Di sini aku nggak pakai kemiri ya teman-teman, soalnya aku tuh kurang suka kalau bikin sambal goreng kentang pakai kemiri. Kayak gimana gitu ya, kayak kurang enak aja gitu menurut aku. Di sini aku pakai cabai merahnya agak banyak ya teman-teman, supaya nanti warnanya itu biar merah menyala. Aku pakai 150 gram cabai merah besar. Nah, balik lagi ke gepuk daging sapinya. Di sini airnya udah menyusut, jadi aku tinggal goreng aja. Nah, buat minyak gorengnya aku pakai minyak goreng bekas goreng kentang tadi ya, nggak apa-apa, ini masih bagus, masih layak pakai. Aku goreng si gepuknya sampai agak berubah warna ya, tapi jangan terlalu kering juga ya teman-teman kalau kalian goreng gepuk daging sapi itu, soalnya kalau misalkan kelamaan nanti teksturnya bakalan jadi keras gitu. Nah, kalau buat sambal goreng kentangnya di sini aku gongso dulu. Aku masak si bumbunya ini tanpa minyak supaya airnya itu menyusut. Nah, kalau misalkan airnya itu udah menyusut baru aku kasih minyak secukupnya. Kemudian aku masak lagi si bumbunya ini sampai matang dan tanak. Oke, jadi sampai di menit ke-9 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku? Sambil ngapain aja? Udah pada masak belum? Siap-siap buat berbuka nanti ya. Alhamdulillah gak berasa ya,
kita udah menjalankan puasa selama 14 hari. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan yang pastinya berkah barokah. Amin. Oke, dilanjut lagi ke videonya. Alhamdulillah gepuknya udah mateng ya. Dan kurang lebih seperti ini gepuk yang aku pinginin ya. Jadi nggak yang terlalu kering. Kalau misalkan terlalu kering nanti teksturnya bakalan keras. Jadi aku tuh lebih suka si gepuknya itu agak nyemek-nyemek gitu loh. Agak lembek biar lebih berasa aja si bumbunya. Aku balik lagi ke sambal goreng kentangnya. Di sini bumbunya udah matang dan tanak. Jadi aku lanjut masukin salam serai lengkuasnya. Aku aduk-aduk supaya si lengkuasnya ini tercampur rata sama bumbunya. Dan berhubung aku itu nggak pakai wajan anti lengket, jadi di sini aku tambahin sedikit air buat si sambal goreng kentangnya. Kenapa? Supaya si bumbunya ini nggak gosong. Aku aduk-aduk lagi dan masak lagi yang pastinya sampai si bumbunya ini matang dan tanak. Gak lupa juga buat bumbunya atau seasoningnya. Di sini aku pakai garam, kaldu sapi dan gula pasir. Dan yang pastinya aku masak lagi sampai bumbunya ini benar-benar tanak. Supaya apa? Supaya nanti si sambal goreng kentangnya itu nggak gampang basi. Nah ini dia, aku rasa si bumbunya itu udah matang dan tanak. Jadi aku masukin kentang dan ati sapi yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Aku lanjut aduk-aduk sampai si kentang sama bumbunya ini, gak lupa juga sama ati sapinya tercampur merata. Jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Kalau semuanya udah pas, yang pastinya kita lanjut sajikan di piring saji. Nah ini dia kurang lebih seperti itu cara aku masak gepuk daging sapi sama sambal goreng kentang. Biar lebih enak dan lebih wangi, jangan lupa buat gepuk dan sambal gorengnya kita taburin sama goreng bawang. Ini bakalan tambah mantul. Nah ini dia menu berbuka aku sekaligus menu sahur aku buat hari ini. Mudah-mudahan video aku menghibur, bermanfaat dan juga menginspirasi buat kalian yang lagi kebingungan dengan menu berbuka. Kalian bisa coba menu yang satu ini. Oke, aku akhiri dulu videonya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.